Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya di kelompok 1, anggotanya ada saya sendiri, Anas Farudin, Anggit Setiawan, Sigit Purnomo, dan Muhammad Yusuf. Di sini saya sendiri, Anas Farudin, untuk membuat web admin perpus ini, dan Anggit Setiawan dia membuat aplikasi perpustakaannya. Dia menggunakan Flutter, dan juga Sigit Purnomo dia membuat database-nya, merancang database, dan Muhammad Yusuf di sini untuk merancang desain-desain UML, desain-desain UI, dan dia akan menyatukan video dari video-video yang kita buat itu ya. Saya akan memperkenalkannya. Teknologi yang saya gunakan untuk membuat web admin perpustakaan ini yaitu ada Laravel 12. Saya memakai yang terbaru, Laravel 12 ya. Dan juga di sini saya ada menggunakan library dari Filament Laravel untuk membuat adminnya, dan ada teknologi Livewire, teknologi MySQL untuk database, dan Laragon untuk local server. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang Laravel 12. Laravel 12 ini adalah versi terbaru dari framework Laravel yang dirilis oleh Taylor Otwell dan tim Laravel. Jadi sebelumnya udah ada Laravel 11, Laravel 10, Laravel 9, Laravel 8. Laravel sendiri yaitu framework PHP yang bersifat open source dan dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi web modern dengan sintaks yang agresif dan elegan. Laravel ini itu menggunakan arsitektur MVC atau Model View Controller. Dan juga di sini saya akan menjelaskan Filament. Filament dikembangkan oleh tim yang dipimpin oleh Dan Herigen. Filament adalah open source juga dan dirancang untuk mempercepat pengembangan aplikasi Laravel dengan menyediakan komponen siap pakai untuk berbagai kebutuhan. Jadi di Filament ini komponen-komponen itu sudah disediakan, tinggal kita memerintahkan di terminal itu ya. Filament adalah library admin panel untuk Laravel yang mempermudah pembuatan aturan muka UI ini backend model interaktif dan responsif tanpa perlu banyak kode manual. Ini akan sangat mudah jika kita membuat aplikasi atau web admin gitu ya. Baik, saya akan langsung masuk saja ke project saya. Ini saya sudah menjalankan di PHP Artisan Serve di sini ya. Di sini ada saya akan jelaskan dulu. Di sini ada di dashboard ini ada isinya jumlah buku 1. Jumlah buku 1 ini adalah mengambil datanya dari buku ini ya, dan jumlah kategori ini 1. Berarti di kategori masih ada 1 kategori, dan total user terdaftar berarti masih ada 1 total user terdaftar. Dan di sini aja peminjam aktif. Jadi intinya ini angka-angka ini diambil dari menu-menu di bawah ini ya. Di sini juga udah mempunyai tema terang ya, dan juga dia sudah responsif gitu ya kan. Dia juga sudah responsif. Juga ada manajemen buku, ini menu utamanya ada buku pasti ada 1 ya, terus ada kategori juga baru ada 1, ada review, jadi komen-komen dari user itu akan masuk ke sini, kita bisa melihat gitu ya. Terus ada menu peminjaman, di sini ada loans, terus ada di sini ada penggunaan return buku, dan juga ada user management, ada profil pengguna, terus ada usernya masih ada 1 karena saya sendiri Anas Farudin karena sebagai admin ya kan. Jadi mungkin sekian presentasi saya di sini. Saya membuat web admin dari perpustakaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Setiawan, ST20220263. Di sini saya sebagai anggota kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian ada Sigit Purnomo, kemudian ada Anas Fahrudin, kemudian ada Muhammad Yusuf.
Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mobile programming lanjut. Di sini saya membuat aplikasi perpustakaan online atau ID. Ketika perpustakaan online dibuka, maka akan memunculkan splash screen, kemudian ke halaman login user atau login admin. Di sini apabila kita sudah melakukan login dan belum melakukan logout, otomatis akan terhubung ke halaman user page atau halaman user. Apabila kita sudah melakukan login, maka kita akan diarahkan ke halaman tersebut. Akan tetapi kalau kita belum melakukan login, maka kita akan diarahkan ke halaman login. Dan di sini kita akan ada pengecekan apakah kita seorang admin atau kita seorang anggota. Di sini saya akan mencoba login menggunakan akun admin. Apabila status kita adalah admin, maka kita akan diarahkan ke dashboard terlebih dahulu. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu buka web admin atau masuk sebagai user. Di sini saya akan masuk sebagai user. Untuk halaman pertama yaitu beranda atau home screen, yaitu akan menampilkan beberapa buku saja sesuai dengan kriteria. Di sini hanya menampilkan 5 saja. Untuk lebih lengkapnya, kita harus melakukan klik pada selengkapnya. Sebagai contoh, saya akan melakukan di buku baru. Di sini akan muncul banyak buku sesuai dengan urutan, yaitu buku terbaru. Ketika salah satu buku diklik, maka kita akan masuk ke buku detail page atau halaman detail dari buku tersebut. Di sini kita dapat melakukan booking buku atau melakukan reservasi buku dengan melakukan klik booking buku ini. Kemudian kita akan melakukan konfirmasi peminjaman, kita dapat melakukan pemilihan tanggal. Jatuh tempo di sini kita setting menjadi 7 hari langsung setelah kita memilih tanggal yang kita mau. Kita konfirmasi peminjaman. Setelah kita melakukan peminjaman atau booking buku, akan ada notifikasi di pojok kanan atas. Di sini kita dapat melihat riwayat peminjaman atau status peminjaman kita. Sebagai contoh di sini di booking. Untuk notifikasi tadi akan muncul ketika status, yaitu 1 di booking dan kedua di pinjam. Apabila status terlambat atau status dikembalikan, maka notifikasi itu akan hilang. Sebagai contoh di sini terdapat 2 tombol, yaitu tombol review dan tombol hapus. Untuk tombol review digunakan ketika status dikembalikan, untuk tombol hapus digunakan ketika status masih di booking. Sebagai contoh di sini saya akan melakukan hapus. Maka akan menghapus peminjaman tadi. Lalu bagaimana, apakah ini sudah terhubung dengan web admin? Kita akan coba booking 1 buku lagi. Sebagai contoh di sini ada ini. Lalu kita buka di web admin, apakah dia sudah muncul? Di sini sudah muncul pada tanggal 1 Juli status di booking dengan ID buku 2. Coba kita lihat. Benar, ini dengan admin 1 dengan status masih di booking. Lalu ketika kita sebagai admin dan user sudah melakukan peminjaman, maka kita dapat melakukan edit status. Dan apa yang akan terjadi, apakah di aplikasi user akan terganti statusnya? Status akan berganti.
Lalu kita coba melakukan debugging lagi, lalu melakukan hapus di bagian statusnya. Apakah tombol hapus akan bekerja? Lalu kita coba untuk menghapus. Apakah di web admin akan ikut terhapus? Sudah dihapus, sudah hilang. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu ada pencarian. Di sini kita dapat melakukan pencarian mulai dari menggunakan judul, menggunakan penulis buku tersebut, melakukan pencarian dengan genre, bahkan menggunakan tahun. Sebagai contoh di sini saya menggunakan genre. Lalu kita menggunakan tahun. Ketika buku yang kita cari sudah ditemukan, kita dapat mengkliknya, kemudian dia akan diarahkan ke halaman detail dari buku tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu ada riwayat review. Di sini riwayat review sudah muncul. Sebagai contoh, kita akan melakukan penambahan review, atau kita hapus dulu review ini, kemudian kita akan menambahkan review lagi. Sebagai contoh, kita hapus kedua ini. Lalu kita tambahkan review baru. Sebagai contoh, di sini sudah muncul riwayat reviewnya. Lalu kita coba cek apakah di web admin akan muncul. Di web admin akan muncul. Ya, di sini di new review atau review sudah muncul yang tadi kita tambahkan. Kemudian apakah ketika edit juga sama? Ikut teredit yang ada di web admin. Kemudian kalau kita hapus, apakah akan ikut terhapus? Review tadi sudah ikut terhapus. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu ada saya atau profil saya. Di sini kita dapat melakukan lihat profil lengkap. Kemudian kita dapat edit profil. Sebagai contoh, kita melakukan edit profil di sini. Ketika kita simpan perubahan, apakah
di profil lengkap sudah berubah. Lalu kita coba buka di web admin, apakah ikut berubah. Ikut berubah. Kemudian untuk fitur selanjutnya itu ada aturan peminjaman. Di sini ada beberapa peraturan. Di sini untuk akun hanya bisa dibuat oleh admin, jadi kita perlu melakukan kunjungan terlebih dahulu ke perpustakaan untuk membuat akun terlebih dahulu. Kemudian ada hubungi admin. Ketika tombol hubungi via WhatsApp diklik, maka akan terhubung ke WhatsApp dari admin. Kemudian ada ganti password, juga kita akan dihubungkan ke WhatsApp. Kemudian ada mengenali aplikasi. Kemudian ada tombol logout. Di sini kita akan coba logout, apakah kita akan langsung masuk ke login. Akan diarahkan langsung ke login. Lalu kita coba untuk menutup aplikasi ini dan kita buka lagi. Akan masuk ke halaman login. Lalu kita coba melakukan login. Lalu apakah ketika kita menutup aplikasi, kita akan langsung diarahkan ke halaman user atau dashboard? Karena kita sudah melakukan login. Lalu kita coba tutup, buka lagi, apakah langsung ke halaman dashboard? Langsung diarahkan ke halaman dashboard. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.